kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Beda statement Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Caimin soal ricuh yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam. Anies Baswedan dengan nada tegas mengkritisi bentrok warga dan aparat di Pulau Rempang akibat proyek strategis nasional PSN pembangunan Rempang Eco City. Dengan tegas, ia menilai harus ada yang dikoreksi jika kegiatan investasi justru memicu penderitaan rakyat. Anies menyebut tujuan dari investasi bukan sekedar memperkaya investor, melainkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menilai investasi harus mengedepankan prinsip keadilan. Menurutnya, keadilan harus dikedepankan dalam situasi apapun. Sementara calon pendampingnya Anies, Caimin, menegaskan sepakat pernyataan Presiden Jokowi bahwa penyelesaian konflik ini harus mengedepankan dialog. Muhaimin pun meminta pemerintah untuk mencarikan lokasi relokasi yang layak bagi masyarakat Pulau Rempang. Dia juga sepakat pemerintah harus memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat. Sejauh ini, dia menyatakan mendapatkan informasi bahwa masyarakat Pulau Rempang akan direlokasi ke lokasi yang tak layak. Caimin pun meminta pemerintah untuk mencarikan lokasi relokasi yang layak bagi masyarakat Pulau Rempang. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Gus, tanggapannya dong Gus, kan ini lagi ramai soal konflik di Rempang itu. Sebagai calon wakil presiden gimana menanggapi? Ya, saya setuju dengan pernyataan presiden bahwa apapun keputusan eksekusi itu harus diawali dengan kerelaan, dialog, dan harapan yang pasti. Salah satu harapan yang pasti, jangan diberi gambaran gelap dari harapan itu. Saya mendapatkan masukan dari teman-teman di sana, misalnya tempat transisi tinggal itu di misalnya apartemen yang kumuh, yang sumpah, yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Jadi kalau mau strategi pembangunan yang benar, kalau perlu adalah dibikinlah tempat pengganti yang sama, mirip. Misalnya itu sudah menjadi keputusan ekonomi kita, dibikinlah kesepakatan lingkungan, kulturnya itu kayak dipindah kayak apa, Jin memindah itu tempat yang sama. Jin apa? Aladin pindah di tempat yang sama. Jangan kemudian orang yang terbiasa hidup di datar di masalah ini kan terkait juga masyarakat adat itu sendiri, kan bukan masyarakat yang sudah lama saja tinggal di situ, tapi ada kultur yang sudah lama di situ. Jadi narasinya seolah-olah kalau untuk investasi itu masyarakat adat jadi korban. Ya,
itulah yang harus dirubah strategi pembangunannya. Kalau di situ ada potensi ekonomi yang bisa mensejahterakan, boleh. Tapi masyarakat adat harus mendapatkan tempat yang